教过你什么是尊卑，本派的规矩都喂狗了。我看你敢得很，本楼鸡犬不宁。我就说，云哥还……可今日只见暮云出手，闭嘴！太弱，你们三人不得出谷。他的灵魂是仙王级的，谁吞谁。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-577. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 576. Kemarin, Muyun baru saja kembali ke sekte dan langsung menghadap kepada ketua sekte. Fan dan Lim bingung mengenai hubungan di antara mereka berdua, karena seakan-akan ini bukanlah hubungan murid dan guru lagi. Terlebih lagi, ketua sekte terlihat sangatlah kesal kepada Muyun karena tidak meminta izin kepadanya jika dia itu hendak meninggalkan sekte. Tapi karena hal itu jugalah membuat Muyun kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Higusu. Setelah semua itu, Muyun memberitahu kalau dia telah menemukan kota Huangquan dan di sana terdapat lukisan darah. Akan tetapi hal itu terlalu jahat, jadi cukup sulit untuk bisa mengambilnya. Bahkan sosok seperti peri manusia tingkat 9 akan langsung meninggoy. Tapi di sini Muyun malah dipanggil oleh utusan dari Istana Pedang Langit. Pria bernama Shen Miao meminta Muyun untuk ikut dengannya. Tapi Muyun tidaklah sudi dan dia langsung saja mempermalukan Shen Miao di hadapan semua murid. Sayang sekali hal itu telah membuat marah senior Shen Miao. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kekuatan dari gadis ini cukup kuat karena telah berada di ranah peribumi. Ia memberitahu kalau aturan sekte pedang satu daun sudah diberikan kepada anjing. Gadis ini bernama Liu Susu, peribumi tingkat 1. Ia meminta mereka untuk berlutut dan mendengarkan perintahnya, karena dia adalah peri dari Istana Pedang Langit. Sepertinya ketua sekte mereka tidaklah mengatakan apa itu hierarki. Ketua sekte muncul untuk menghentikannya karena bagaimanapun Muyun adalah murid intinya. Jadi murid dari Istana Pedang Langit tidaklah berhak memberikan perintah kepadanya. Bahkan jika Tian Junyu sekalipun datang kemari, ia tidak akan berani berbicara omong kosong di hadapannya. Li Susu terlihat tidak peduli, sementara para murid sekte memberikan hormat kepadanya. Li Susu pun akhirnya menyapa Higusu. Namun apa yang barusan dia ucapkan seakan-akan telah meremehkan dirinya sebagai seorang ketua sekte. Jadi Higusu langsung saja memberikan tekanan kepadanya, di mana hal itu membuat mereka kesulitan untuk berdiri. Higusu mengingatkan kalau Muyun adalah murid langsungnya. Siapapun yang berani menyentuh selai rambutnya pun akan dia hukum. Ia menjamin Istana Pedang Langit sekalipun tidak akan bisa hidup tenang. Li Susu penasaran apa yang dimiliki oleh Muyun sampai membuat Higusu begitu melindunginya. Para murid juga sama bingungnya karena baru kali inilah mereka melihat ketua sekte memperlakukan murid seperti itu. Ia sama sekali tidak pernah menunjukkan perhatian kepada para murid lain. Li Susu mencoba menenangkan situasi karena tujuannya kemari hanya untuk menyampaikan pesan saja, yakni meminta para ketua sekte dari 5 kekuatan besi biasa agar bisa datang ke Istana Pedang Langit. Tujuannya adalah untuk membahas masalah kota Huangquan. Higusu pun menghentikan tekanannya. Li Susu menyarankan dia untuk datang tepat waktu. Setelah itu mereka pun pergi dari hadapannya. Higusu akan membawa Muyun bersamanya. Ternyata tidak hanya ia saja, namun para murid lainnya juga telah kemari. Higusu kesal, pasalnya mereka semua adalah muridnya, namun hanya Muyun saja yang maju. Atau apakah mereka itu ingin membiarkan Li Susu membawa pergi Muyun? Dia yakin kalau identitas dari Istana Pedang Langit membuat mereka ketakutan. Ia tidak ingin mendengarkan penjelasan dari mereka.
Higusu sadar kalau intimidasi Istana Pedang Langit kali ini karena dirinya yang terlalu lemah. Jadi Higusu meminta mereka bertindak untuk membawa Muyun memasuki lembah satu daun. Ini seketika saja membuat mereka terkejut karena sepertinya tempat itu cukup berbahaya. Namun Higusu tetap meminta mereka pergi. Tanpa perintahnya mereka tidak boleh keluar dari lembah tersebut. Jadi mau tidak mau mereka harus mematuhi perintahnya. 可今日只见暮云出，闭嘴！太弱，你们三人不得出谷。 Mereka semua telah tiba di hadapan lembah satu daun. Ketiga murid ini sepertinya sangat takut kepada lembah tersebut. Bahkan cukup satu kali saja bagi mereka dan tidak ingin masuk lagi. Terakhir kali mereka masuk hampir membuatnya menjadi gila. Tapi tidak ada gunanya juga mereka mengeluh. Berhubung ini adalah kali pertamanya Muyun memasuki lembah tersebut, jadi dia harus berhati-hati dalam melindungi diri sendiri. Jika dia mati di dalam, maka ketua sekte pasti akan mengubur mereka juga. Muyun paham, jadi mereka ini harus selalu ikut dengannya. Pada akhirnya mereka pun telah tiba di dalam lembah satu daun. Baru saja tiba, masalah langsung muncul karena ada roh-roh jahat yang hendak menyerang. Misteri lembah satu daun ternyata terletak pada erosi jiwa. Hanya saja gadis ini lengah karena terus mengawasi Muyun. Untung saja abang Muyun bergerak dengan sangat cepat demi bisa melindunginya. Tentu hal ini membuat gadis itu terpesona kepada Muyun. Bagi Muyun sendiri, para jiwa-jiwa gentayangan itu bukanlah masalah besar. Bahkan terlihat dengan jelas betapa mudahnya dia menangkap mereka. Sampai membuat gadis ini kebingungan bagaimana mungkin jiwa-jiwa itu tidak berpengaruh kepadanya. Tapi di saat Muyun menyerap mereka semua, ia terkena serangan jiwa yang membuatnya melihat masa-masa kelam terdahulu. Namun Muyun tetap santuy karena jiwa di dalam tubuhnya sudah mencapai tingkat Raja Peri. Jadi dia dapat mudah mengatasi para jiwa-jiwa gentayangan. Ia akan menunjukkan siapa pelahap yang sebenarnya. Jiwa-jiwa ini pun seketika sadar kalau Muyun bukanlah sosok yang bisa mereka lahap. Dalam satu kali serangan saja, Muyun telah berhasil memusnahkan jiwa-jiwa itu. Tidak hanya di dalam, tapi di luar juga. Kembali kepada Higusu, di mana dia bertemu dengan sosok Tongzong. Ada juga Yu Yuanyuan dan Xing Mantian. Mereka semua sama-sama berada di ranah peribumi tingkat 1. Pujian telah dilontarkan oleh Ye Yuan kepada mereka. Tapi bagi Tongzong, kemampuannya bukanlah tandingan mereka. Di sini juga ada gadis lain yang menganggap Tongzong sangatlah munafik. Karena bagaimanapun di antara mereka dialah yang paling mengenalnya. Ada juga pria bernama Jiu Songtian dan meminta agar mereka berhenti ngebacot. Sesaat kemudian Ren Ganggang tiba. Ia meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu. Ketampanannya membuat gadis ini tertarik. Ren Ganggang adalah murid dari Tian Junyu. Ia akan segera membawa ke-6 pemimpin sekte ke hadapan gurunya, di mana mereka segera memberikan salam kepada penguasa Istana Pedang Langit. Tian Junyu memperkenalkan nama muridnya dan membuat mereka terkejut. 是不是早把奴？还好意思拿出来说？你是天君羽的徒弟？见过天楼主子任刚刚。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun kesal karena murid ini telah begitu berani berkeliaran di puncak gunungnya. Karena dia sudah mengganggu kelompoknya, jadi Muyun akan menghukum matinya. Pria ini tidaklah menduga Muyun keluar dalam waktu yang begitu cepat. Serangan langsung saja Muyun lakukan, di mana hal itu tidaklah mampu dia tahan. Bahkan mengakibatkan pria ini langsung saja meninggoy. Lin tidaklah menduga seorang peri manusia tingkat 9 sekalipun bisa dihabisi oleh Muyun dalam satu kali serangan saja. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.